Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anis sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu, pasti itu dievaluasi. Langsung enggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam siji. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ora salat ora. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Enggak itu misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuai sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut, Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman hilang kabeh. Keramat aku. Gara-gara agar sing ngulang. Untuk dengan kanjeng. Mulang sing bener orang umum notok kayak Hamdan Muga. Mulang maksudnya mulang itu mulang sing bener maksudnya ora ono order. Mulang anggar jame tambah eling jatahe tambah. Mulang apa ta anu niku? Iku mergawe ra mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nak jatahe tambah. Barang ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yuk. Kalau buatin gojol ngeliat gojol Hamdani mau udah tenar. Kalau jeling dewe Mbah Mun angger mulang Wahab, nggih kados kula sakniki mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki go ngafaroi bidah. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya mengkara-kari tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini ngendikan
wa ahsin man asaa ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu, mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asaa ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi nggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan Imam Tirmizi ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Walau itu wong kan nggak kok bermikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan nggak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbek A, kue kalah mbek B. Pikirannya kan ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Wong Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti bener. Itu wong kan nggak kau berpikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbek A, kue kalah mbek B. Pikirannya kan ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Wong Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti bener. Ini hadis sahih di Bukhari ada di Kitabul Adab. Banyaklah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus, karena kalau untuk Gus maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak. Hanya nyuruh mereka sedekah saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sedekah betul ya kalau
dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas. Yang senengnya Nabi itu seneng lihat sholat duha, tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap nopo wajib. Maksud kalau jenengan duha ge sunah Rasul, boten duha ge sunah Rasul ngoten maksudnya. Jadi kok kiai kalau api-api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunah Rasul, yang tidak duha juga anut sunah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap nopo wajib. Nah, terutama sing duha golek duit, itu wajib ninggal. Mergo nak ramandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takok ngeten. Mana ke santri terus ngowah-ngowah rokokan gayane kok mikir tauhid mergo piye. Ndelok kali mbek bingung piye yo khairihi wa syarrihi minahu. Asyarru mamnuun, asyarru manhiyun. Tapi kok darani ira datu iku piye yo? Ya ora piye biasa wae ora mau pikir-pikir. Manjen kersane pangeran. Kowe rai elek ku jae. Karmu tak karepe pangeran. Yo kersane pangeran. Kowe yo ora kepen duwe rai elek. Ngerti-ngerti lahir wis. Yo, mulane cara Sayyidina Ali ngono. Kowe nek ora percaya kabeh kersane pangeran, kowe lahir karepmu apa karepe pangeran? Ya karepe pangeran. Kowe tau kepen lahir nggih mboten. Lah iya kabeh. Kowe tau kepen goblok. Mboten kan? Tau kepen melarat. Tapi nyatane ya melarat ya goblok wis iku kabeh kersane pangeran. Mulane dipimpin kiai ahli tauhid kaya aku ya repot. Repote mah ora iso ngloroi santri teman-teman iso. Mergo khairi. Sering. Kena ben pinter ya moro pondok unggulan ben diprogram terus apa? Mulai dadi mesin, dadi wong alim. Ora wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak ngono lho. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya baik. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Wah, macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang dongo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihat NO, setengah NO sampai
ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Kiai Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Bisri. Kula cerita teng Dzurriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mengkene iki kula maca wadduha ta sederenge kula mukadimah. Kula maknani persis, ndak ada yang saya. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Yang saya menciptakan masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar ini. Nggak punya WA Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya, hanya lewat adik itu. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gores, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Yeah. Sehingga agak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah, ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi itu jadi sudah lengkap. Nah yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu enggak. Anjing itu enggak pernah najis. Sehingga dulu itu enggak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya enggak asing. Memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alamtu minal jawarihi apa? Bukan gigi. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener lah atau darani najis, ben rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa Lana asu halal kaya ana pitik malah nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hashim dengan ngarang kitab Hazurru'us Antahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Nafsi. Jajal elengem dimulai kau pangeran. Terus sampai ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek salam ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemleh tewe aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku wis ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih.
Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya, kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab maqam itu jejak Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua kolam. Artinya begini ya, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real, itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, la taqata lidzolam amanan nur. Enggak ada ceritanya segelap apapun, gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek, itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Enggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Dolala itu yang istodam. Istodam itu beradab-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sama nak iktidal ngafatno napa? Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecoba niku jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi dia saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampeyan milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya, tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, ini di rumah mawon.
Sama rafahami buat nopo-nopo. Wafatu khairan. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi, beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara, fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Wafatu khairan. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi, beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mukmini, inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara, fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Gitu dah. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik, ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak, kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, maaf. Sampai Allah sendiri yang ngintikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Wah, ratau kancanan wong ngabin jadi wali gini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanadnya Mbah Hasyim itu perkenal. Kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa?
Diroya. Diroya di antaranya dijelaskan falamma alau nasama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang. Hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul. Yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha enggak dianggap nopo wajib. Nah, terutama sing duha golek dhuwit iku wajib ninggal. Mergo nak ra mandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takok ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang. Bangsa ngoten-ngoten niku mun lereni mawon pun mboten-mboten. Saat tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rukbanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rukbanan. Apa? Tofu musyatan. Semuanya tawaf secara jalan kaki. Saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Lalu niku pertama komentari Sayyidina Umar nopo? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebenaran sing mateni ra tau sujud. Umpama tau sujud, aku masukno ndek nang bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye ndekne berhak mlebu swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi ribet nak musuh tiang podo Islamin itu. Apa dipasutno nggih selawatan. Apa disenengi ngafir-ngafirno yo rada repot. Kafire dhewe ra dipikir. Ribet. Lah baru kayak ribet niku kula barang mboten ngambil sikap. Jadi kalau termasuk kiai sing mboten jelas. Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini. Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah saya marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat. Kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng. Kalian seneng-seneng sekali. Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alaika bi khosayati nafsik wada'an ka amrul amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Happy. Syukur masalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Di masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram tersatu kecep. Mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat Nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan? Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan ke husnul khotimah. Pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis itu piye? Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengan ibu ya. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya aja berapa? Kalau apa itu hanya sudah halus itu gantinya kayak apa? Kalau rusak kayak apa? Terus kata bapak, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan? Pajaknya apa? Alphard. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mau pikir lah apa sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu enggak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah gitu. Karena wong enggak ikut punya kok ikut